Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program Resapi Renungan Singkat Pemelihara Iman. Mari kita berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk kehidupan yang Bapak beri hari ini. Dan kini kami mohon berkati melalui firman-Mu supaya hidup kami kuat dan jadi berkat bagi kehidupan. Demi Kristus Yesus kami mohon dan berdoa. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah teologi jungkir balik. Bacaannya terambil dari 2 Petrus pasal 2 ayat 4 hingga yang ke-10, namun saya bacakan hanya ayat yang ke-9 ayat mas kita. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Di dalam bukunya yang berjudul Creative Suffering, Paul Tournier, seorang dokter, konselor, dan penulis berkebangsaan Swiss, menceritakan sebuah artikel menarik yang berjudul Orphan Leads the World, atau para yatim piatu yang memimpin dunia. Artikel ini melaporkan survei atas 300-an tokoh yang dinilai berpengaruh berdampak besar dalam sejarah dunia. Melalui studi perbandingan yang mendalam, para peneliti menemukan adanya persamaan yang sangat menarik di antara tokoh-tokoh itu. Apanya yang sama? Persamaannya yaitu mereka semua dibesarkan sebagai yatim piatu, baik secara aktual ataupun secara emosional. Maksudnya mereka mempunyai pengalaman buruk di masa kanak-kanak. Tokoh-tokoh itu diantaranya adalah Alexander Agung, Julius Caesar, George Washington, Napoleon Bonaparte, Ratu Victoria, Golda Meir, Adolf Hitler, Vladimir Ilyich Lenin, ada Joseph Stalin, dan juga Fidel Castro. Yang menarik adalah Tournier sendiri adalah seorang yatim piatu. Bahkan setelah kematian istrinya, ia berkata bahwa ia kembali merasa sebagai yatim piatu lagi di usia tuanya. Tapi kali ini pengalaman duka tersebut telah direspon Tournier secara aktif, kreatif, sehingga membawa perubahan yang besar, baik dalam kepribadian, sikap, maupun pandangan hidupnya. Perubahan ini berdampak positif. Sebelumnya, ia menilai setiap peristiwa yang terjadi dalam hidupnya, apakah itu keberhasilan atau kegagalan, sebagai yang baik atau yang jahat pada dirinya, pada peristiwa itu. Di dalam tulisannya, Tournier mengatakan begini, jarang sekali kita menjadi tuan atas peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Sering sekali, hal-hal yang tidak kita maui dan yang tidak kita sukai, itulah yang justru menguasai kita. Kita hanya menerimanya. Namun begitu, bagaimana kita menyikapi dan meresponi peristiwa-peristiwa yang tidak kita pilih itu adalah anugerah. Bagaimana kalau kita bisa bertanggung jawab sepenuhnya? Penderitaan ansih pada dirinya tidaklah bermanfaat. Apakah ia kemudian bermanfaat atau tidak? Tergantung dari sikap kita. Disitulah ujian kita yang sesungguhnya. Saudara, sekarang kita sedang diuji melalui pandemi COVID-19. Wabah yang berkepanjangan ini merubah hidup manusia. Banyak orang susah katanya. Setidaknya seperti hasil survei gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Pada 1 Mei yang lalu mereka melaporkan hasil survei efek dari pandemi ini. Dikatakan ada 64,3% dari 1.522 orang responden, mereka mengalami kecemasan dan depresi yang berat. So, dalam sikon seperti ini, pertanyaan yang muncul adalah spiritualitas macam apa yang bisa membuat kita kuat ketika diuji dalam tekanan yang memang berat ini? Jawabannya adalah spiritualitas di dalam karya penebusan Kristus Yesus. Kristus yang dalam ayat 9 tadi dikatakan bahwa ia tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan. Jika dibaca utuh 2 Petrus pasal 2 ayat 4 hingga 10, di sana ditulis secara komparatif perbandingan bahwa sekalipun Allah yang tidak menyayangkan manusia berdosa itu bisa menjungkir balikkan hidup mereka, ternyata Allah juga tahu bagaimana menyelamatkan manusia yang setia. Saudara, karya keselamatan yang Kristus kerjakan melalui kelahiran, kematian, kebangkitannya memberi pengharapan baru. Bahkan perspektif yang baru. Krisis kehidupan tidak harus membuat hidup dan iman kita berkarat, apalagi sekarat.
Di dalam karya penebusan Kristus, kita percaya bahwa krisis kehidupan termasuk pandemi ini dipakainya untuk membentuk kita makin kuat, tahan uji, bahkan jadi berkat. Itu yang ditegaskan Roma pasal 5 ayat 3 hingga yang kelima. Seperti Petrus yang dulu pernah rapuh, bahkan jatuh, tidak dibiarkannya lumpuh. Melalui kebangkitan Kristus, Petrus dilahirkan kembali menjadi pribadi yang imannya teguh, pemahamannya bertambah utuh, bahkan karya layanannya bertumbuh. Karenanya Petrus memuji Allah dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3 hingga 6. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menanti keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Surah pemahaman di atas menolong kita untuk melihat ajaran Yesus tentang khotbah di bukit, misalnya dalam Lukas pasal 6, dalam sebuah perspektif yang baru. Tidak sedikit orang berpikir bahwa khotbah di bukit itu hanyalah kata-kata penghiburan bagi pengikut Yesus yang kurang beruntung di dunia ini. Seolah-olah Yesus ingin mengatakan begini, karena kalian miskin, rumah tangga berantakan, anggota keluarga dirundung sakit, ekonominya morat-marit, maka aku bermaksud menghibur kamu, juga menjanjikan berkat untuk hidup kalian di masa mendatang, di sorga sana. Mudah-mudahan dengan ini kalian lebih lega dan merasa enakan sekarang di sini. Saudara, dalam karya penebusan Kristus, janji Yesus dialami sekarang di sini, bukan nanti. Bukan hanya untuk masa yang akan datang, bukan di sana, di sorga. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah yang, bukan berbahagialah nanti. Paulus pun alami spiritualitas itu sekarang, bukan nanti. Ketika ia menderita, bahkan di penjara, ia mengatakan justru dalam kelemahanlah kuasa menjadi sempurna. Jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara, adalah reaksi yang normal dan wajar bila orang menerima kesakitannya dengan rintihan, getir, bahkan geram. Karena itu, bila respon dan reaksi orang beriman justru sebaliknya, jungkir balik, maka dunia akan bertanya-tanya ingin tahu, apa sebabnya, apa rahasianya? Rahasianya adalah itu, spiritualitas khotbah di bukit, yang kadang disebut oleh beberapa teolog sebagai teologi jungkir balik, theology of reversal. Spiritualitas ini didasarkan pertama pada pengenalan pribadi Yesus Kristus, bahwa Dia adalah Allah yang turut menderita. Kita memahami dan mempercayainya, sebagaimana Alkitab ajarkan. Kedua, perspektif baru di dalam Tuhan Yesus merubah pikiran maupun perilaku kehidupan kita. Melalui keterbukaan terhadap karya dan kehadiran Roh Kudus, kita dikuatkan dalam setiap keadaan. Alih-alih kita kalah karena sikon susah, Tuhan justru ubah kita mengalami dan membagi berkah di dalam kehidupan. Karena itu mari kita mohon doa supaya Tuhan kuatkan dan teguhkan kita semua. Mari kita doa. Karena itu Bapa, biarlah Roh Kudus menolong dan mendorong kami melakukan segala yang baik yang kami bisa, dalam segala cara yang kami bisa, di semua masa yang kami bisa, di semua tempat yang kami bisa, pada semua orang yang kami bisa, selama yang kami bisa. Demi Kristus Yesus yang serta dengan kami mohon. Amin. Selamat berkarya, Tuhan memberkati.